Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Azahri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai blog. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian tentang blog secara detail, menjelaskan kepada pembaca untuk menjelaskan manfaat blog pada zaman kini, dan yang terakhir memberikan keunggulan dan kelemahan dari blog. Yang pertama ada sejarah dari blog. Berbicara mengenai blog, pasti tidak bisa lepas dari istilah weblog. Weblog sendiri adalah istilah yang diciptakan oleh John Berger pada tanggal 17 Desember 1997. Beberapa tahun kemudian, sebutan blog semakin sering terdengar. Konsepnya sendiri masih berumur lebih dari 2 dekade. Kalau diukur secara internet, bisa dianggap jutaan tahun lamanya. Blogging berawal mulai muncul pada awal milenial kedua. Yang pertama, ada pengertian dari blog. Blog berasal dari kata weblog yang berarti website, untuk menyimpan log atau catatan yang dikelola oleh satu atau beberapa blogger. Jadi, dapat kita simpulkan, pengertian blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Isi di dalam blog itu ada topik yang ditampilkan dalam blog. Topik ini biasanya fokus pada satu bidang tertentu, misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan lain-lain. Nah, bedanya blog dengan website itu apa? Website adalah kumpulan halaman online yang dapat diakses menggunakan internet lewat alamat domain tertentu. Biasanya website berisi informasi mengenai produk atau layanan. Kalau blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, dan informasi pengetahuan. Selanjutnya ada struktur dari blog. Yang pertama ada header, yaitu bagian atas blog yang berisi judul, deskripsi, dan menu blog. Yang kedua ada navbar. Navbar itu fungsinya untuk membantu pengunjung memilih dan menjelajahi konten blog. Yang ketiga ada main blog, yaitu bagian di mana postingan blog milik kita. Di bagian ini terdapat judul, tanggal, nama, kolom komentar, dan sejenisnya. Selanjutnya ada sidebar. Sidebar ini adalah sisi samping blog yang biasanya memuat beberapa rekomendasi artikel populer, widget, iklan, atau informasi tambahan. Yang terakhir ada footer. Footer itu adalah bagian bawah blog yang berisi informasi penulis, kontak, dan alamat email. Selanjutnya ada manfaat blog pada masa kini. Yang pertama, kita dapat bekerja dengan jam yang lebih fleksibel. Maksudnya, dengan adanya blog, kita dapat mempersingkat waktu dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, ada memecahkan masalah di sekitar lingkungan. Maksudnya adalah kita dapat mencari solusi atau dapat memecahkan masalah yang ada pada lingkungan kita melewati blog tersebut. Yang ketiga, peluang ditawari pekerjaan baru. Maksudnya, dengan kita menguasai konsep dasar blog, kita bisa mendapatkan pekerjaan atau
kita dapat mendapatkan pekerjaan yang kita akan mendapatkan pekerjaan seperti seorang blogger. Yang keempat, ada menambah networking dan kolaborasi bersama para blogger lainnya. Maksudnya, kita dapat menambah wawasan pekerjaan, serta kita dapat berkolaborasi dengan blogger lainnya yang sudah memiliki tingkatan paling atas. Jadi, kita dapat mengetahui dan kita dapat mengembangkan lagi mengenai blog tersebut. Yang kelima, dapat berkreasi sesuka hati. Maksudnya adalah dengan blog, kita bisa mengembangkan imajinasi, berkreasi, dan menuangkan kreativitas kita di dalam blog tersebut sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang keenam, melatih dan mengasah kemampuan menulis. Dengan adanya blog ini, kita dapat terlatih untuk bisa menulis. Contohnya, ketika kita ingin menjadi seorang penulis, kita bisa awalnya menggunakan blog, sehingga dapat dikembangkan terus-menerus dan menjadi seorang blogger yang luar biasa. Yang terakhir adalah menambah wawasan lebih luas. Sama seperti manfaat yang nomor 4, menambah wawasan lebih luas, kita bisa tahu banyak mengenai blog tersebut. Terus selanjutnya ada kelebihan dari blog. Yang pertama ada sebagai sarana publikasi. Maksudnya, blog ini bisa menjadi salah satu sarana untuk menuangkan kreativitas menulis kita dengan bebas. Yang kedua ada sebagai portofolio online. Yang ketiga ada sarana branding. Sarana branding ini sama saja seperti mempromosikan produk atau jasa. Jadi, kita bisa mengiklankan sebuah produk yang kita miliki di dalam blog tersebut. Yang kelima, ada sebagai penambah penghasilan. Dengan kita menjadi seorang blogger dan kita menulis di sebuah blog, kita akan mendapatkan uang dari blog tersebut. Contohnya kita bisa menjual tulisan kita atau dilihat dari banyaknya pembaca blog milik kita. Yang keenam ada mendapatkan wawasan baru. Yang ketujuh selalu update berita baru. Jadi kita bisa tahu berita-berita terkini yang sedang trending pada masa kini. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Dengan kemampuan kita menguasai blog, pasti kita juga akan bisa mempelajari alat-alat teknologi yang tinggi. Selanjutnya, ada kekurangan dari blog. Yang pertama, ada rentan terkena virus. Blog ini mudah sekali untuk yang kedua, hacker dan spyware. Yang ketiga, mudah disalahgunakan fungsinya. Yang keempat, tulisan yang ada di dalam blog kurang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya, tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang blogger bisa saja ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak enak. Jadi itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Yang kelima, ada tampilannya yang sederhana dan biasa saja. Blog ini kan cuman hanya sebuah tulisan. Jadi bagi orang yang gampang bosan, mungkin itu bisa membuat dia bisa menggiring opini dia kalau blog itu memiliki tampilan yang sederhana dan biasa saja.
Yang keenam, ada kurang leluasa saat menulis karena terikat dengan peraturan Google. Yang ketujuh, template bawaan yang sedikit. Yang delapan, resiko kejahatan yang tinggi. Yang sembilan, tidak ada teks atau keyword. Yang kesepuluh, proses pemberian komentar yang terlalu ribet. Jadi, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari sebuah blog. Jadi dapat kita simpulkan bahwa blog adalah sarana sebagai meningkatkan keahlian dalam menulis dan sebagai dokumentasi pribadi. Serta ada nilai plus dan minusnya dalam blog ini. Tapi dengan blog, kita dapat berinteraksi dengan orang lain atau orang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.